Halo guys, setelah beberapa waktu lalu kita bahas HP gaming 2 jutaan yang pakai Snapdragon, sekarang giliran HP gaming Snapdragon yang harganya 3 jutaan. HP dengan chipset ini memang menarik karena bisa ngasilin performa yang bagus dan stabil buat main game. Oleh karena itu, tanpa banyak cincong lagi, berikut 7 daftar HP gaming Snapdragon harga 3 jutaan terbaik untuk saat ini. Yang pertama, Realme 10 Pro 5G. HP ini punya keunggulan pada desain layarnya yang cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas, terlebih lagi layar 6,7 inci ini bawa resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 120Hz untuk kemulusan scrolling maupun main game. Untuk dapur pacunya pakai Snapdragon 695 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Buat mainin ML udah sangat nyaman pakai grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukungnya juga udah tersedia di HP ini seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker stereo. Sedangkan dayanya pakai baterai 5000 mAh yang support fast charging 33 watt yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam 12 menit. Nah, yang jadi nilai minusnya adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa 60 fps. Meski begitu, untuk hasil foto kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Bahkan harganya pun udah turun dari yang tadinya 5 jutaan sekarang jadi 3,2 jutaan aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasinya. Yang kedua, iQOO Z9X. HP ini sangat menarik karena hadirkan baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8 mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang ketiga, Vivo Y100 5G. HP rilisan Januari 2024 ini membawa desain yang terlihat premium. Untuk warna ungu anggrek pakai material kulit, sedangkan warna hitamnya masih plastik. Performanya ditenagai chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dipadukan RAM 8GB dengan tambahan RAM 8GB lagi. Dan internal hingga 256GB yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Layarnya AMOLED 6,67 inci Full HD Plus, refresh rate-nya 120Hz dan punya kecerahan hingga 1200 nits yang akan membuatnya tetap terang meski di bawah sinar matahari. Fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel dan sensor flicker. Untuk baterainya 5000 mAh dengan flash charge 80 watt yang bisa ngisi dari 0 sampai 100% dalam waktu 43 menit aja. Namun kekurangannya adalah perekaman videonya cuma mentok di 1080p 30 fps baik depan maupun belakang. Performa juga kurang mumpuni jika dibandingkan HP lain di kelasnya. Dan tidak punya audio jack 3,5 mm. Link belinya ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keempat, Oppo A98 5G.
HP Oppo rilisan tahun lalu ini harganya udah turun dari 4,9 juta, sekarang jadi 3,6 jutaan aja. Layarnya IPS berukuran 6,7 inci, resolusinya Full HD+, dan mendukung refresh rate 120 Hz untuk menjamin pergeseran layar yang mulus. Sistem operasi yang berjalan pakai ColorOS 13.1 yang terpasang dengan Android 13. Untuk kameranya ada lensa utama 64 megapiksel, lensa mikroskopis 2 megapiksel, dan 2 megapiksel lensa bonus, serta kamera selfie 32 megapiksel. Dengan adanya lensa mikroskop membuat penggunanya bisa berkreasi dalam memfoto objek dengan jarak dekat. Sementara untuk performanya pakai Snapdragon 695 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM expansion, serta internal 256GB yang juga masih bisa diperluas hingga 1 TB. Dan di sektor daya tertanam baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 67 Watt SuperVOOC dan dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 50 menitan aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah SIM tray-nya yang berjenis hybrid slot, layarnya belum AMOLED dan juga tidak punya lensa ultra wide. Berikut uraian spesifikasinya. Yang kelima, Vivo V29e. HP ini menghadirkan desain cantik ciri khasnya Vivo dengan bodi belakang yang aman dari jejak sidik jari. Ditambah bentuknya yang ramping dan ringan dengan ketebalan 7,69 mm dan bobot hanya 190 gram. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD+, kecerahannya 1150 nits dan refresh rate-nya 120 Hz. Ada juga fitur SGS Eye Protection untuk kenyamanan mata dengan mengurangi cahaya biru. Bagian fotografinya cukup apik dengan kamera selfie 50 megapiksel, lalu di bagian belakang ada kamera 64 megapiksel berfitur OIS serta kamera ultra wide 8 megapiksel. Bahkan Vivo juga menyematkan Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control untuk hasil foto terbaik di cahaya minim. Semuanya diotaki oleh prosesor Snapdragon 695 dan sokongan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai RAM virtual serta memori internal 256GB. Dan untuk dayanya pakai baterai 4800 mAh dan didukung 44 Watt flash charge yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 11 menit. Lalu yang kurang darinya adalah tidak ada slot kartu SD, tidak ada audio jack dan speakernya masih mono, serta perekaman video yang cuma mentok di 1080p 30 fps. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang keenam, iQOO Z7 5G. HP rilisan April tahun lalu ini mengunggulkan performa kencang berkat Snapdragon 782G. Meski layarnya pakai IPS LCD, namun udah bagus buat main game berkat kemulusannya dan hemat daya. Itu karena resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Saat baterainya habis pun kamu gak perlu nunggu lama-lama karena baterai 5000 mAh di HP ini udah disupport pengisian daya cepat berdaya 120 Watt. Yang mana untuk ngisi dari 1% ke 100% cuma butuhin waktu 28 menit aja. iQOO Z7 5G dapat menjadi teman fotografi yang baik karena memiliki kamera utama 64 megapiksel yang mendukung stabilisasi OIS dan juga AIS. Anda bisa merasakan pengalaman low light fotografi yang lebih efektif dalam hasilkan foto berkualitas. Namun sayangnya memang tidak ada lensa ultra wide-nya dan HP ini juga gak punya slot untuk micro SD. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Poco X6 5G. HP ini punya performa yang bagus berkat chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 12GB serta internal 256GB. Berkat paduan itulah yang membuat pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pakai HP ini. Layarnya berpanel AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120 Hz untuk jaminan pergeseran layar yang mulus.
Ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits, serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Adapun kamera selfie-nya 16 megapiksel yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60 fps. Sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60 fps. Untuk dayanya sendiri pakai baterai 5100 mAh dan pengisian daya turbo 67 watt yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja. Sementara yang mesti jadi perhatian adalah terkait tidak adanya slot kartu SD dan keluar dari box masih pakai Android 13, namun untungnya dapat jaminan update 3 kali. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan berchipset Snapdragon terbaik untuk saat ini. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.